Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, keberkahan umur, dan juga waktu luang untuk kembali kita belajar bersama mengkaji kitab Syarah Tauhid, dimulai dengan Syarah Usulu Ats-Tsalatsah. Kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian rutin kita, di mana pada malam hari ini kita masuk pada pertemuan yang ketiga, di mana pada pertemuan sebelumnya kita memulai dengan muqaddimah. Apa itu kitab Usulu Ats-Tsalatsah? Kemudian kita juga sudah jelaskan siapa penulis daripada kitab Usulu Ats-Tsalatsah dan juga kitab-kitab yang nanti akan kita bahas. Setelah selesai dari Usulu Ats-Tsalatsah, insyaallah nanti kita lanjutkan dengan kitab Qawaidul Arba, kemudian kitab Nawaqidul Islam, dan kitab Kashfu Asy-Syubuhat. Dan sudah kita jelaskan secara panjang lebar tentang buku-buku tersebut, kelebihannya, membahas tentang apa, dan juga siapa penulis daripada kitab tersebut. Dan juga insyaallah ta'ala biidznillah, jika nanti kita sudah selesai dari satu kitab, misal dari kitab Usulu Tsalatsah, biidznillah bagi para jamaah yang senantiasa hadir terus menerus, ataupun mungkin yang sebagiannya yang nanti bisa didata, biidznillah nanti akan kita berikan sertifikat ijazah sanad yang bersambung kepada penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang saya dapatkan dari Imam Masjid Nabawi Syekh Muhammad Al-Qasim dan juga Syekh Al-Utsaimin atau Al-Husaimi rahimahullahu ta'ala. Insyaallah mungkin nanti bisa didata, yang apalagi yang mungkin tidak pernah bolos ya di kajiannya, nanti akan kita berikan ijazah sama ya. Kalau yang mendengar secara sempurna, maka nanti kita berikan ijazahnya secara sempurna. Bagi yang mungkin ada udzur, tidak sempat hadir dan lain sebagainya, nanti akan kita berikan ijazahnya sebagian ya. Dan itu insyaallah bagian daripada ya ilmiah. Karena kita tahu dalam agama kita sanad, bersambung itu bagian daripada agama Islam. Makanya kata para ulama, al-isnadu minad din, laulal isnad laqala masya'a masya'a. Isnad itu bagian daripada agama. Kalau orang ya, kalau tidak ada isnad, maka orang akan berkata semaunya mereka. Makanya agama Islam agama yang ilmiah, jelas. Ya, hadis dari Nabi. Ya, maka sahabat meriwayatkan dari siapa? Terus sampai bawah. Ya, nanti sampai kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan sanad keilmuan.
Seperti mutun ilmiah yang akan kita pelajari mulai dengan usulul thalatha, nanti ada qawaidul arba, nawaqidul Islam, dan kasyfus syubuhat. Insyaallah setiap beres dari satu kitab biidznillah nanti akan saya berikan satu ijazah sanad yang bersambung kepada penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala insyaallah taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita murojaah sedikit supaya nyambung pembahasan kita. Di pertemuan yang kedua yang lalu kita sudah memulai dengan penjelasan daripada penulis hafizahullah atau rahimahullah. Beliau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila al-ula al-ilmu, di mana pada pembahasan yang lalu kita sudah memulai dengan perkataan dari penulis. Beliau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah jelaskan bahwa para ulama dari zaman dahulu ketika mereka menulis kitab pasti memulai dengan apa? Bismillah. Dan sudah kita sebutkan sekitarnya ada berapa alasan? Ingat atau lupa? Ada berapa alasan kita para ulama menulis kitab mereka dengan bismillah? Ada berapa? Ada masih ingat? 5 atau 6? Nah, beda pendapat. Ya. Ada beberapa alasan yang sudah kita jelaskan kenapa para ulama kalau menulis buku pasti memulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak akan bahas lagi. Kemudian i'lam, kata penulis ketahuilah. Kita sudah jelaskan apa makna ilmu. Ya, kemudian apa definisi ilmu, kemudian tingkatan ilmu. Ilmu itu bertingkat. Ini juga sudah kita jelaskan. I'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmati engkau. Ini juga sudah kita jelaskan apa itu makna rahmat. Di antara faidahnya para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di antara ciri khas beliau ketika menulis sebuah buku, beliau selalu mendoakan orang yang belajar dan orang yang membaca buku beliau. Di mana beliau mendoakan kita, ketahuilah semoga Allah merahmati engkau, annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail. Ketahuilah wajib atas kita kaum muslimin untuk mempelajari 4 perkara. Sebelum nanti kita masuk kepada inti pembahasan tentang 3 pertanyaan yang setiap kita akan ditanya oleh malaikat di alam kubur kita, maka di antara wasilahnya supaya kita bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut di alam kubur, kita pelajari dulu 4 perkara yang wajib untuk kita pelajari. Di mana kita sudah jelaskan yang pertama al-ilmu. Ya, jadi 4 perkara yang wajib kita pelajari. Yang pertama apa? Ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang wajib kita pelajari setidaknya ada 3, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah. Ini sudah kita jelaskan, betul? Nah, sekarang kita masuk kepada ilmu yang kedua yang wajib untuk diketahui, dipelajari oleh setiap muslim. Ingat hukumnya apa? Wajib. Kita sudah jelaskan bagaimana cara kita mengenal Allah. Maka sekarang kita pelajari bagaimana kita mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang nanti ketiga wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Kita bagaimana cara mengenal agama Islam berdasarkan dalil. Jadi kita ulang bahwa 4 hal yang harus kita pelajari supaya kita bisa menjawab 3 pertanyaan malaikat di alam kubur. 1 adalah ilmu, yang kedua nanti amal, yang ketiga apa? Dakwah, yang keempat sabar. Nah, kita baru yang 1 dulu nih. Baru apa? Ilmu. Ilmu dibagi jadi 3 yang wajib kita pelajari. Ilmu mengetahui tentang Allah, ilmu mengetahui tentang nabinya, ilmu mengetahui tentang agama Islam. Jadi bisa biar nyambung pembahasan kita. Baik. Ma'rifatullah sudah kita jelaskan. Bagaimana cara kita mengenal Allah, dan sangat penting bagi kita untuk mengenal Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, bagaimana akan muncul rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita masuk kepada ilmu yang kedua yang wajib untuk kita pelajari. Wa ma'rifatu nabiyyihi, mengetahui tentang nabinya. Yang dimaksud nabi di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti pertanyaannya adalah bagaimana konsekuensi ketika kita mengatakan
bahwasannya saya bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka wa ma'rifatu nabiyhi ay ma'rifatu rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ma'rifah allati tustalzam qabulu ma jaa bihi minal huda wa dinil haq wa tasdiquhu fima akhbar wa imtithalu amrihi fima amar wa jtinabu ma naha anhu wa jazar. Jadi konsekuensi ketika kita mengatakan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Gimana cara kita mengenal Nabi Muhammad? Caranya adalah kita mengetahui Rasulullah SAW dengan sebuah pengetahuan yang pada akhirnya mengakibatkan kita satu, qabulu ma jaa minal huda wa dinil haq. Kalau kita merasa bahwasanya saya mengenal Nabi, maka konsekuensinya adalah kita harus menerima seluruh petunjuk, seluruh ajaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Nabi membawa syariatnya, mengajarkan kepada kita, maka wajib untuk kita taati. Tidak boleh kita ragu-ragu. Dan kita sebagai seorang Muslim harus menyadari bahwa seluruh syariat yang datang dari Nabi itu datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seluruh syariat yang dibawa oleh Nabi adalah kebaikan untuk kita. Tidak ada satupun kebaikan melainkan sudah Nabi sampaikan, dan tidak ada satupun keburukan melainkan Nabi sudah larang kita jangan sampai kita terjatuh pada keburukan tersebut. Kemudian wa tasdiquhu fima akhbar. Kemudian konsekuensi berikutnya kita harus membenarkan seluruh kabar yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak boleh ragu, Pak. Kalau Nabi sudah mengatakan A, wajib kita imani. Gak boleh ada keraguan. Wajib bagi kita mengimani seluruh kabar yang datang dari Nabi, imma kabar-kabar tentang umat-umat terdahulu ataupun apa yang akan terjadi di kemudian hari. Karena kita tahu apa yang dikabarkan oleh Nabi tentang keadaan yang akan datang itu semua wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Nabi tahu tentang masa depan, tapi Allah yang memberikan apa? Wahyu. Allah yang mengabarkan. Makanya Allah mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, tidak ada yang keluar dari lisan Nabi kecuali itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka konsekuensi kita yang kedua, membenarkan seluruh kabar yang datang dari Nabi. Ya, baik tentang kabar umat-umat terdahulu atau apa yang akan terjadi. Ya, seperti misalkan Nabi pernah mengatakan sesungguhnya nanti ya di akhir zaman akan ada orang-orang yang menghalalkan apa? Perzinahan, alat musik dan lain sebagainya. Itu Nabi mengabarkan dulu 14 abad yang lalu. Maka kita harus membenarkan bahwasannya Nabi mengabarkan hal tersebut itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wamtithalu amrihi fima amar wajtinabu ma naha anhu wa jazar. Kemudian konsekuensi berikutnya adalah kita mentaati seluruh perintahnya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi. Dan ini konsekuensi. Kalau kita katakan kita cinta sama Nabi, kita kenal Nabi, maka taati apa yang Nabi perintahkan, jauhi apa yang Nabi larang. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku saya cinta kepada Nabi, saya mengenal Nabi, tapi perbuatan sehari-hari menyelisihi Nabi, berarti konsekuensinya belum benar terhadap ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga diantara konsekuensinya adalah wa tahqimu syariatihi war ridha bihukmihi. Kemudian berikutnya setelah kita menerima seluruh yang datang dari Nabi, membenarkan kabar dari Nabi, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, yang berikutnya adalah kita menjadikan syariatnya sebagai sumber hukum. Ya, kalau kita mengaku kita umat Nabi Muhammad, kita mengenal Nabi, konsekuensinya kita harus berhukum dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita rela apapun yang Nabi kabarkan kita harus terima. Karena sekali lagi ma'asyiral muslimin, prinsipnya adalah kita harus meyakini semua yang datang dari Nabi itu kebaikan. Dan apa yang dilarang oleh Nabi pasti di situ ada keburukan. Semua yang Nabi perintahkan pasti ada hikmah di balik perintah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Karena Nabi tidak akan mungkin memerintahkan sesuatu yang pada akhirnya akan memudaratkan diri kita. Itu mustahil, tidak akan mungkin pernah terjadi. Karena sekali lagi yang keluar dari lisan Nabi apa?
Wahyu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berikutnya kita juga harus berhukum dengan syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum." Lihat, Allah mempersyaratkan. Kata Allah, "Fala wa rabbik," demi Allah, la yu'minun, mereka pada hakikatnya tidak beriman. Lihat, Allah katakan pada hakikatnya mereka tidak beriman. Sampai kapan mereka dikatakan beriman? Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, hingga mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Berarti ini memberikan pelajaran kepada kita, ketika terjadi sebuah perselisihan di antara kita, kembalikan kepada mana? Kepada Nabi SAW. Nabi sudah meninggal. Dulu ketika terjadi perselisihan di antara para sahabat, mereka menjadikan Nabi sebagai hakim. Nabi sekarang sudah meninggal, maka yang kita jadikan hakim apa? Sunnahnya Nabi SAW, hadis-hadisnya Nabi SAW. Artinya kita harus berhukum dengan hukum yang dibawa oleh Nabi SAW. Allah mengatakan, "Fala wa rabbika la yu'minun." Kalian tidak dianggap beriman, kata Allah, sampai kalian menjadikan Nabi sebagai hakim yang memutuskan perkara kalian ketika kalian berselisih. "Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima." Ya, kemudian Allah ingatkan, kalau Nabi sudah putuskan tentang sebuah perkara yang kalian berselisih, kemudian kalian harus menerima putusan tersebut dengan apa? Dengan lapang dada. La yajiduna fi anfusihim haraja. Dia tidak merasakan dalam hati mereka sebuah keberatan, harus nerima. Ya. Kemudian wa yusallimu taslima, dan mereka harus menerima dengan sepenuhnya. Ini menunjukkan kepada kita, ketika Allah sudah syariatkan sebuah syariat, maka tidak boleh kita pilih-pilih, tidak boleh kita ragu. Karena syariat yang dibawa oleh Nabi itu menjadi hakim, pemutus permasalahan di antara kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga tegaskan di dalam Al-Qur'an, di antara sifat orang yang beriman. Mari kita lihat, kalau kita ingin dikatakan orang yang beriman, ada nggak ciri kita pada ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jawaban orang-orang yang beriman. Lihat, Allah katakan, jawaban orang yang beriman itu adalah ketika mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukumi, mengadili di antara mereka, apa yang mereka katakan? Sami'na wa ata'na. Ciri orang yang beriman adalah tunduk, patuh dengan syariat yang dibawa oleh Nabi, apapun itu. Ya, ketika Nabi syariatkan sebuah syariat, kita harus yakini syariat yang dibawa oleh Nabi, ajaran yang dibawa oleh Nabi adalah ajaran yang terbaik. Kita harus terima, kita harus rela, dan harus kita amalkan. Tidak boleh kita merasa ragu. Kenapa Nabi syariatkan ajaran ini? Kenapa Nabi perintahkan ini? Kenapa Nabi tidak perintahkan itu? Tidak boleh. Kita harus terima, karena segala sesuatu yang dibawa oleh Nabi adalah kebaikan. Bahkan ciri orang yang beriman, ketika Allah perintahkan melalui Nabi SAW tentang sebuah syariat, dia mengatakan sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun, kata Allah. Yang seperti inilah mereka orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita ingin dikatakan orang beriman, digolongkan orang yang beruntung, maka nggak boleh pilih-pilih syariat Nabi. Ini sesuai dengan saya terima. Ini nggak sesuai dengan saya nggak terima. Nggak boleh, Pak. Ya, seluruh syariat yang dibawa oleh Nabi adalah kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan di dalam Al-Qur'an, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi wa rasulih. Kalau kalian sedang berselisih tentang sebuah perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita berselisih dalam segala urusan apapun, kembalikan kepada Allah, yaitu Al-Qur'an, dan kembalikan kepada Rasulnya, yaitu hadis-hadis Nabi SAW. Itulah kenapa kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena Nabi mengatakan, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu biha abada. Sesungguhnya aku tinggalkan bagi kalian dua perkara
yang kalau kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, kalian tidak akan pernah tersesat selamanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Apapun yang menjadi permasalahan hidup kita, kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, karena jawabannya ada di situ. Ya, Allah yang menciptakan kita, Allah yang paling tahu tentang keadaan kita. Semua permasalahan hidup kembalikan kepada Al-Quran dan juga Sunnah Nabi SAW, karena agama Islam ini agama yang sempurna. Ya. Bahkan kata Allah, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minuna billah. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya jika kalian betul-betul beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Dzalika khairu wa ahsan ta'wila. Ini dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita tentang konsekuensi pentingnya kita berhukum dengan syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam surah yang lain, surah An-Nur ayat 63, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Allah memperingatkan kita semua. Kata Allah Subhanahu wa taala, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Maka hendaklah orang-orang yang menentang, menyelisihi perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah mereka takut. Apa yang harus mereka takuti? Antusibahum fitnah. Mereka akan ditimpa dengan fitnah. Apa fitnah di sini nanti akan dijelaskan oleh Imam Ahmad. Yang dimaksud fitnah di ayat ini, Allah mengingatkan, hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul. Rasul sudah perintahkan sebuah perkara, dia selisihi. Rasul sudah perintahkan sebuah perkara, dia tidak lakukan. Rasul sudah larang kita melakukan sesuatu, kemudian kita tetap lakukan. Orang-orang yang seperti ini hendaklah takut kepada Allah, di mana Allah akan menimpakan kepada mereka fitnah. Apa yang dimaksud fitnah nanti akan kita sebutkan. Au yusibahum adabun alim. Hendaklah mereka takut juga akan ditimpakan oleh Allah adab yang pedih. Maka ini ancaman dari Allah bagi orang-orang yang menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka qala al-Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad mengatakan, atadri mal fitnah? Tahukah kalian apa yang dimaksud fitnah di ayat ini? Al-fitnatu asyirku. Yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah perbuatan kesyirikan. Ini yang diwanti-wanti ma'asyiral muslimin. Jangan sampai karena kita suka nentang perintah Rasul, suka menyelisihi aturan Rasul, Allah timpakan kita terjerumus kepada kesyirikan. Dan ini yang harus paling kita takuti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya selalu mengatakan bahwa perkara yang mutlak yang harus kita jauhi dalam kehidupan kita, bagaimana kita berusaha menjauhkan diri kita dan keluarga kita dari perbuatan kesyirikan. Kenapa? Karena ini syarat kita masuk ke dalam surga dan kekal di surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Siapa di antara kita yang tidak ingin kita semua dengan keluarga kita kembali dikumpulkan oleh Allah di surga nanti? Semua kita pasti berharap bahwa nanti setelah kita dipisahkan oleh Allah di dunia, mungkin kita sebagai suami yang dulu diambil nyawanya oleh Allah, atau bisa jadi istri kita yang duluan diambil nyawanya oleh Allah, atau mungkin anak-anak kita yang diambil nyawanya oleh Allah. Kemudian sementara waktu Allah pisahkan kita dari dunia ini, kita nggak ketemu. Betapa bahagianya kita di saat kita tidak dipertemukan di dunia, kemudian kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Di surga Allah. Dan itu tidak akan pernah terjadi kalau orang diwafatkan oleh Allah dalam melakukan kesyirikan. Artinya, kalau ada orang tua masuk ke surga, ada anak-anaknya masuk ke surga, tapi ibunya na'udzubillah melakukan kesyirikan, meninggal tidak dalam ketauhidan, kemudian berada kekal di dalam api neraka, maka suaminya yang soleh tadi, anaknya yang soleh tadi tidak akan bisa memberikan syafaat kepada istrinya yang sudah berada di api neraka dan kekal di dalam api neraka. Berbeda dengan ahlu tauhid. Kalau dia ada keimanan di dalam hatinya, anggaplah dia melakukan dosa besar, mungkin dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti dimasukkan ke dalam surga. Mungkin surganya di surga di level bawah, di tingkatan yang paling bawah, tapi karena suaminya, anaknya adalah orang-orang yang soleh, maka suami yang soleh, anak yang soleh dapat mengangkat derajat orang tuanya sehingga mereka dikumpulkan di surga yang sama. Dan itu harus kita imani. Berapa banyak dalil yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya nanti ada orang-orang yang sehidup sesurga. Dulu di dunianya mereka hidup bersama, kemudian dikumpulkan kembali di surga Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini memberikan sebuah pelajaran kepada kita, perkara tauhid, perkara yang mutlak yang harus kita jaga sampai kita meninggal dunia. Kalau kita tanya bagaimana cara kita supaya kita masuk surga bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala, jaga tauhid kita, jaga tauhid keluarga kita, karena itu syarat mutlak. Makanya kenapa kita harus belajar tauhid? Kenapa kita harus belajar usulul tsalatsa? Kenapa kita harus belajar nawaqidul Islam? Kenapa kita harus belajar kasyfus syubuhat? Itu semua dalam rangka supaya menjaga tauhid kita. Karena Allah yang mempersyaratkan, kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bagaimana mungkin kita bisa sesurga nanti berkumpul lagi bersama keluarga kita, tapi ada di antara naudzubillah misalkan keluarga kita yang meninggal di atas kekufuran, naudzubillah. Maka kita memohon kepada Allah, di antara doa yang selalu harus kita panjatkan, ya Allah, jaga tauhid diri saya, jaga tauhid keluarga saya, dan wafatkan saya dan seluruh anak keturunan saya di atas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus selalu kita ucapkan dan selalu harus kita doakan, karena inilah yang akan menjadikan kita selamat daripada siksa api neraka, naudzubillah, apalagi kekal di dalam api neraka. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang dikhawatirkan kata Imam Ahmad dari Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan, falyahdharil ladina yukhalifuna an amri, hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi, antusibahum fitnah, mereka takut untuk terjatuh kepada fitnah. Yang dimaksud fitnah tadi apa? Terjatuh kepada kesyirikan. Berapa banyak akhirnya orang karena sering menentang Nabi, menyelisihi aturan Nabi, menyelisihi sunnah Nabi, akhirnya Allah uji dengan apa? Terjatuh kepada kesyirikan, naudzubillah. Kalau sudah jatuh kepada kesyirikan, bukankah Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah akan mengampuni dosa selainnya. Orang yang meninggal di atas kekufuran kekal di dalam api neraka. Bayangkan, kekal. Sesoleh apapun orang tuanya, sesoleh apapun anaknya, tidak bisa menarik orang tua yang kekal dalam api neraka. Beda kalau dia ahlu tauhid, kemudian dia meninggal mungkin banyak dosa, masuk dulu ke neraka, bisa masuk ke dalam surga. Tapi orang yang melakukan kesyirikan, meninggal di atas kekufuran, naudzubillah tsumma naudzubillah, mereka kekal di dalam api neraka. Bukankah Nabi SAW memiliki seorang paman yang sangat Nabi cintai? Apakah Nabi bisa ngasih syafaat nanti pada pamannya untuk dikeluarkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga? Nggak bisa. Karena pamannya meninggal di atas kekufuran. Dan Nabi ingatkan bahwasanya syafaatnya Nabi untuk pamannya hanya meringankan adab pamannya. Yang mana Abu Thalib diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam api neraka dengan adab yang ringan, di mana dia menggunakan trompak dari api neraka, yagli minhuma dimaguhu, kemudian otaknya mendidih. Hanya sekedar itu. Maka disinilah ma'asyiral muslimin, kenapa selalu saya ingatkan perkara ini, supaya kita semangat belajar tauhid. Karena tauhid ini prioritas hidup kita. Kita berusaha bagaimana menyelamatkan diri kita dan juga keluarga kita dari siksa api neraka. Kita memastikan agar mereka semua bisa masuk ke dalam surga, dan mereka tidak akan mungkin pernah bisa masuk ke dalam surga kecuali dengan bekal tauhid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dan seluruh anak keturunan kita dan juga pasangan kita dan juga keluarga kita di atas tauhid, di atas Islam. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahkan kata beliau, la'allahu idza radda ba'da qawli an yaqa'a fi qalbihi syai' min az-zaygi fayuhlak. Bisa jadi ma'asyiral muslimin, kata Imam Ahmad, orang-orang yang suka menyelisihi syariatnya Nabi, yang suka nentang ajarannya Nabi, ya, akhirnya apa? Dalam hatinya ada penyakit, ada penolakan, yang dengan sebab penolakannya itu Allah binasakan dia. Tadi terjatuh kepada kesyirikan, tapi dia menganggap itu bukan kesyirikan. Berapa banyak di antara kaum muslimin, ya, yang suka menentang ajaran Nabi, yang menyelisihi ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan saya ngikuti Nabi, tetapi mereka tentang ajarannya Nabi, mereka selisihi ajarannya Nabi, ya, secara tidak disadari. Betapa banyak di antara mereka yang diuji oleh Allah dengan terjatuh kepada kesyirikan, naudzubillah. Maka ini Allah yang mengingatkan di dalam Al-Quran, falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Ini yang pertama, ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ditanya apa konsekuensi kita mengenal Nabi, yaitu dengan menerima seluruh syariatnya Nabi, membenarkan seluruh kabar yang datang dari Nabi, mengikuti perintah Nabi, menjauhi segala larangan Nabi, dan berhukum dengan hukum syariat yang disyariatkan oleh Nabi kepada kita. Minimal ini yang harus kita lakukan. Kalau kita katakan saya cinta kepada Rasul, saya mengikuti Rasulullah, maka 5 hal ini minimal kita jalankan.
Kemudian kita masuk kepada ilmu yang ketiga yang wajib diketahui setelah kita mengenal Allah, mengenal nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Kita mengenal agama Islam berdasarkan dengan dalil. Ma'asyiral muslimin, kalau kita mengaku saya orang Islam, maka kita harus tahu apa konsekuensinya. Ketika saya mengatakan saya orang Islam, apa yang harus kita lakukan? Betapa banyak orang hanya tercantum di KTP-nya Islam, tapi dia nggak tahu hakikat daripada Islam itu sendiri. Oleh karenanya penting bagi kita untuk mengilmui, mengetahui apa sebenarnya kita mengetahui agama Islam. Maka kata beliau, qauluhu ma'rifatu dinil Islam. Perkataan beliau mengetahui agama Islam, al-islamu bima'nal am huwa ta'abbud lillahi bima syara'a mundu an arsalallahu rusul ila an taqumas sa'ah kama dzakarallahu azza wa jalla dzalika fi ayatin katsirah tadullu ala anna asy-syara'i as-sabiqah kulluha Islam lillahi azza wa jalla. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, kalau kita bicara agama Islam itu ada dua maknanya. Ada makna secara umum, ada makna secara khusus. Apa makna secara umum? Makna secara umum Islam itu berarti kita beribadah kepada Allah dengan syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, syariat yang Allah tetapkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk kita. Ada sholat, ada puasa, ada zakat. Itu namanya kita menyembah Allah dengan syariat yang Allah tetapkan melalui nabinya Nabi Muhammad SAW. Sejak Allah mengutus para rasulnya hingga terjadi hari kiamat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di banyak ayat yang menunjukkan bahwa seluruh syariat dari masa dahulu sampai masa Nabi SAW itu intinya ta'abbud, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kita harus sadari seluruh para nabi dan rasul yang Allah utus ke muka bumi ini semua membawa visi misi yang sama, yaitu misi dakwah apa? Tauhid. Semua nabi dan rasul itu tugasnya satu, ngajak manusia untuk hanya menyembah kepada Allah. Bukankah Allah mengatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus para nabi dan rasul kepada setiap kaum, tujuannya satu, an i'budullah, sembahlah Allah semata dan jauhi sesembahan selain Allah. Maka seluruh syariat yang dibawa oleh nabi dari zaman dahulu sampai zaman nabi semuanya satu, dan mereka dikatakan agama Islam. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menunjukkan dulu Nabi Ibrahim pun agamanya Islam. Nabi Isa agama yang dibawa agama Islam. Ini makanya Islam secara makna keseluruhan. Seluruh nabi dan rasul semua membawa namanya agama Islam. Islam dalam arti at-ta'abbud, hanya beribadah kepada Allah. Allah jelaskan tentang perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Lihat, Nabi Ibrahim menggunakan kata Islam. Kata Nabi Ibrahim, Rabbana, wahai Rabb kami, waj'alna muslimain, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh. Muslim itu adalah tunduk, menyerahkan seluruh urusan kita kepada Allah. Ya, Nabi Ibrahim menggunakan kata apa? Muslimain. Ya Allah, jadikan kami berdua orang yang tunduk, ya, kepada Engkau, wa min dzurriyyatina, dan juga di antara anak cucu kami, ummatan muslimatan lak, menjadi umat Islam, menjadi seorang muslim yang patuh kepada Engkau. Berarti kata para ulama, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim pun adalah agama Islam. Islam dalam arti kita betul-betul patuh, tunduk, hanya beribadah kepada Allah. Ya. Wal Islamu bi ma'nal khas. Yang kedua sekarang Islam maknanya khusus. Tadi makna secara umum. Islam maknanya secara umum berarti kita patuh, tunduk, hanya beribadah kepada Allah, dan ini seluruh nabi dan rasul membawa visi misi yang sama. Semuanya sama. Ngajak manusia untuk hanya beribadah kepada Allah. Wal Islamu bi ma'nal khas. Adapun Islam maknanya secara khusus, ba'da bi'tsatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yahtassu bima ba'atha bihi Muhammad li'anna ma bu'itsa bihi nabi nasakha jami'al adyan as-sabiqah. Hanya saja kalau Islam maknanya secara khusus adalah berarti Islam yang kita yakini setelah nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena syariat Nabi menghapus syariat-syariat sebelumnya. Semua para nabi dan rasul sama, ngajak manusia untuk menyembah kepada Allah. Hanya saja syariat yang lalu tidak boleh kita lakukan. Misal kita ambil contoh sederhana. Di antara syariat umat terdahulu, ya, kalau mereka tawaf dalam keadaan apa? Telanjang. Ini syariat umat dulu. Datang nabi, berbeda syariat kita dengan umat terdahulu, maka syariat yang dahulu dihapuskan. Yang harus kita ikuti syariatnya Nabi Muhammad. Ya, contoh lagi, misalkan dulu mereka ketika berperang dapat harta rampasan perang, haram hukumnya ngambil harta rampasan perang, harus dibakar. Kita umat Islam, di antara kelebihannya ketika berperang boleh mengambil apa? Harta rampasan perang. Dahulu umat terdahulu, ketika mereka melakukan sebuah dosa ingin bertaubat, mereka harus bunuh diri. Kita alhamdulillah umat Nabi Muhammad ketika bertaubat tinggal taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 syarat. Ya, dia tinggalkan langsung dosanya, ya, berjanji untuk tidak kembali melakukan, dan merasa apa? Bersalah, ya, menyesali apa yang sudah mereka lakukan. Jadi syariat yang dibawa oleh Nabi saat ini menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya, dan kita tidak boleh melakukan syariat umat terdahulu. Yang kita ikuti adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, fa'atba'ur rusul muslimuna fi zamani rusulihim. Para pengikut rasul-rasul terdahulu mereka adalah orang Islam, tapi orang Islam pada zamannya. Maka zaman sekarang, dulu fal yahudu muslimuna fi zamani Musa. Orang-orang Yahudi dulu namanya orang-orang muslim, tapi pada zaman Nabi Musa. Wan nasara muslimuna fi zamani Isa. Orang-orang Nasrani dulu adalah orang muslim, tapi pada zamannya Nabi Isa. Wa amma hina bu'itsan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakafaru bihi falaisu bimuslimin. Namun setelah diutusnya Nabi, kalau ada orang Yahudi tidak mau mengikuti Nabi, tidak beriman kepada Nabi, maka mereka bukan orang Islam. Kalau ada orang Nasrani, dia tidak mengikuti syariatnya Nabi Muhammad, maka mereka bukan orang Islam. Dulu mereka orang Islam pada zamannya Nabi siapa? Musa, dan pada zamannya Nabi Isa. Tapi setelah Nabi diutus, maka wajib mereka untuk mentaati siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti makna Islam secara apa? Khusus. Jadi makna Islam secara umum, seluruh ajaran para nabi dan rasul adalah ajaran Islam. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini sebuah dalil yang sangat tegas untuk membantah orang-orang yang punya keyakinan pluralisme. Mereka yang menyamakan semua agama. Ya, tidak sama. Nanti akan kita insyaallah kita akan jelaskan, ya, terkait hal ini bahwasanya bantahan yang paling kuat untuk membantah orang-orang yang punya keyakinan bahwasanya kata mereka semua agama itu sama. Tidak sama. Setelah Nabi diutus, tugas mereka wajib untuk tunduk dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka nggak beriman, berarti mereka tidak dikatakan Islam. Lalu bagaimana mungkin mereka bukan Islam, kemudian kita samakan agama kita dengan agama mereka? Terlebih nanti didatangkan oleh penulis dalil-dalil di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasannya agama yang hanya diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.
Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui makna Islam secara umum dan juga makna Islam secara khusus, di mana tadi kita jelaskan bahwa makna Islam secara khusus adalah ketika kita patuh tunduk dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu orang-orang Yahudi itu adalah orang Islam, tetapi pada zamannya Nabi Musa, orang-orang Nasara mereka dulu adalah orang Islam. Namun pada zamannya Nabi Isa, tapi setelah Nabi diutus, wajib bagi mereka untuk tunduk patuh dengan ajaran Islam. Ketika mereka tidak mau beriman, mereka tidak mau patuh dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi, maka mereka bukan orang Islam. Lalu apakah masuk akal ketika mereka menyamakan bahwasanya agama kita dengan agama mereka sama? Padahal mereka tidak beriman kepada Nabi. Bukankah Allah utus Nabi Muhammad sebagai Nabi dan seorang Nabi dan Rasul terakhir untuk menyempurnakan agama Islam? Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa hadzal din, kata penulis, wa hadzal dinul Islam huwa dinul maqbulu indallah an-nafi' li sahibi. Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang hanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, agama yang akan bermanfaat bagi pemeluknya nanti pada hari kiamat. Maka ketika ada orang mengatakan gak boleh kita mengklaim bahwasanya agama kita adalah agama yang paling benar, subhanallah. Yang menyuruh kita untuk mengklaim agama kita adalah agama yang paling benar siapa? Siapa? Allah di dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, ketika kita mengklaim agama kita adalah agama yang diridhoi oleh Allah, agama yang benar di sisi Allah, bukan berarti akhirnya memunculkan sikap radikal, bukan. Karena Islam mengajarkan kepada kita untuk bertoleransi kepada agama yang lain, betul atau tidak? Kita nggak boleh ganggu ibadah mereka, kita nggak boleh memusuhi mereka, apalagi mereka yang hidup di sebuah negara yang mereka dilindungi oleh pemerintah. Selama mereka tidak mengganggu kita, kita harus menghormati mereka, kita harus toleransi dengan mereka, kita harus bersikap baik dengan mereka. Apalagi kalau mereka berdampingan hidup dengan kita, mereka tetangga kita, nggak boleh kita ganggu. Islam nggak pernah mengajarkan kita ganggu orang-orang non-muslim, nggak pernah. Tetapi yang dimaksud di sini tidak boleh kita mencampur adukan antara ajaran agama kita dengan ajaran agama mereka. Bukankah Allah yang menegaskan di dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Silakan mereka menjalankan agama mereka, kita boleh saling mengganggu, tetapi nggak boleh mencampur adukan. Apalagi kita katakan agama saya dengan agama Anda sama loh, nggak boleh. Kenapa Allah yang menegaskan di dalam Al-Quran? Jadi kalau ada orang mengatakan nggak boleh kita mengklaim agama Islam agama paling benar, loh Allah yang menyuruh kita. Apa kata Allah? Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Bahkan Allah katakan, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, falan, Allah gunakan huruf lan, ada fi'il mudhari'nya, artinya tidak akan pernah diterima oleh Allah selamanya. Falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan nanti di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi sekali lagi ma'asyiral muslimin, bedakan ketika kita mengatakan saya orang Islam, saya bangga dengan keislaman saya, dan saya menurut agama saya, agama yang saya yakini itu agama yang benar. Tetapi kita tidak boleh mengganggu agama yang lain, nggak boleh mengganggu tempat ibadah mereka, ya. Apalagi kalau mereka tetangga kita. Makanya kata para ulama, tetangga itu ada 3 macam. Yang pertama, tetangga muslim yang ada hubungan kerabat dengan kita. Maka orang yang seperti ini punya hak 3. Hak sebagai seorang muslim, hak sebagai seorang tetangga, hak sebagai karib kerabat kita. Model yang kedua, tetangga kita orang Islam tapi bukan keluarga kita. Maka mereka punya 2 hak yang harus kita tunaikan. 1, hak sebagai seorang muslim, yang kedua hak sebagai seorang tetangga. Kalau yang ketiga, tetangga kita non muslim, maka mereka punya 1 hak, yaitu hak sebagai tetangga. Nggak boleh kita ganggu, nggak boleh kita caci maki, nggak boleh kita hina, nggak boleh kita tumpahkan darah dan kehormatan mereka, nggak boleh. Tetapi urusan akidah nggak boleh dicampur adukan, nggak boleh juga kita katakan ya agama kita agamanya sama, nggak bisa. Agama Islam dengan agama yang lain berbeda. Siapa yang mengatakan? Allah di dalam Al-Quran. Makanya kata penulis, wa hadzal Islam huwal Islamul ladzi imtannallahu bihi ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummati. Inilah agama Islam, agama yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad dan kepada kita sebagai umatnya.
Ma'asyiral muslimin, kenapa selalu saya sampaikan ini berulang kali? Ini sebagai bentuk kita harus sadar ketika Allah anugerahkan kita agama Islam, demi Allah ini yang harus kita jaga sampai kita meninggal. Demi Allah ini nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Inilah yang akan menyelamatkan kita dari kekalnya di dalam api neraka. Dan kita harus berbangga diri ketika Allah berikan hidayah kita dengan hidayah Islam. Kita harus berbangga dengan ayat yang Allah turunkan, kata Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini, kata Allah, aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, aku cukupkan untuk kalian nikmatku, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Lihat, Allah katakan wa raditu lakumul islam madina. Sampai-sampai bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, ketika orang Yahudi ya membaca ayat ini, dia mengatakan kepada Umar, ya Umar, ya, kalau sekiranya ayat ini turun kepada kami ma'syarul Yahud, latakhadna dzalikal yauma ida. Kalau sekiranya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum ini turun kepada kami orang-orang Yahud, maka kami akan jadikan tempat dan hari turunnya ayat ini sebagai hari perayaan. Lihat, orang Yahudi saja berbangga diri ketika dia tahu umat Islam punya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Maka kita sebagai orang Islam harus berbangga diri. Ya, sekali lagi, bedakan antara kita bersikap toleran dengan kita menganggap bahwasanya agama kita agama yang benar, dan itu diajarkan, itu dituntut. Allah yang memerintahkan kita di dalam Al-Quran. Tetapi jangan sampai ketika kita mengklaim agama Islam adalah agama yang benar, agama yang diridhoi oleh Allah, kemudian muncul sikap tadi anarkis, ya, radikal, tidak menghormati tetangga kita yang non muslim. Itu nggak boleh. Yang seperti itu nggak boleh, karena Islam tidak pernah mengajarkan yang namanya apa? Permusuhan. Selama mereka tidak pernah menyerang kita. Bukankah Nabi mencontohkan kepada kita betapa bagusnya muamalahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang yang ada di Madinah? Bukankah ketika Nabi tinggal di Madinah, Nabi berdampingan dengan orang-orang Yahudi? Tapi Nabi tunjukkan akhlaknya. Ya, selama mereka tidak menyerang kaum muslimin, Nabi tidak serang. Tetapi nggak boleh kita samakan. Maka dalil-dalil ini kenapa perlu kita sampaikan? Untuk membantah orang-orang yang punya keyakinan pluralisme, menyamakan semua agama itu sama. Maka jangan pernah ridho dengan mengatakan bahwa agama kita sama dengan agama yang lain. Subhanallah. Makanya tadi kita perlu memahami antara makna Islam dengan makna yang umum, dan makna Islam dengan makna yang khusus. Ya, dengan makna yang khusus. Maka ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah, ya, berarti kita sudah sampai kepada 3 ilmu yang harus dan wajib kita pelajari. Ilmu mengetahui tentang Allah, ilmu mengetahui tentang agama Islam, dan ilmu tentang mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti insyaallah akan kita lanjutkan ya dengan wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Adillahnya belum kita jelaskan. Mengetahui agama Islam berdasarkan dalil. Nanti akan kita jelaskan bahwa dalil itu ada 2 macam. Ada namanya dalil sam'i dengan dalil akli. Sam'i itu dalil yang memang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Ada dalil akal, di mana kita dengan memperhatikan, kemudian kita meneliti, oh ternyata ya bahwasannya agama yang dibawa oleh Nabi adalah agama yang benar, agama yang memang ya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Insya Allah nanti akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang tentang pentingnya kita mengetahui agama Islam berdasarkan dalil. Kemudian nanti baru masuk ke yang wajib yang kedua yang harus kita pelajari setelah ilmu. Yang kedua apa? Amal. Baru nanti dakwah. Baru yang keempat sabar. Nah, setelah 4 ini baru nanti kita akan bahas tentang usuluh tsalatsa, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. 3 pertanyaan yang insya Allah setiap kita pasti akan ditanya di alam kubur. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari kitab usuluh tsalatsa ini mempermudah kita ketika nanti kita ditanya oleh malaikat di dalam kubur kita, dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan di alam kubur kita, sehingga perjalanan kita berikutnya di akhirat akan menjadi semakin lebih mudah. Wallahu ta'ala alam. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.